Ya, pemirsa, kami angkat polemik Pondok Pesantren Al Zaitun ini dalam Primetime News Hot Issue bersama Anggi Hasibuan. Anggi, silakan. Baik, terima kasih Reno. Keberadaan Ponpes Al Zaitun ini sering dikaitkan dengan Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9, yang jelas ini adalah kelompok radikal yang berupaya mendirikan negara Islam Indonesia. Kami tampilkan beberapa kontroversi seputar Al Zaitun, pemirsa. Beberapa pendiri dan pengurus pesantren ini diduga merupakan anggota NII KW 9 yang keluar dari organisasi itu sejak 1992. Kami coba tampilkan beberapa ya pemirsa. Ini adalah kontroversi dari Al Zaitun bahwa pesantren ini membantah sebenarnya soal keterkaitan mereka dengan NII KW 9 dan menyatakan bahwa mereka menganut ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kabarnya juga Ponpes ini berencana menjadikan wanita sebagai khotib sholat Jumat. Kemudian pada Lebaran 2023 lalu, jagat media sosial juga dihebohkan dengan tata cara mereka untuk sholat Id. Jemaah Ponpes Al Zaitun, pasalnya dalam barisan atau saf jemaah pria dan wanita ini bercampur. Kemudian juga Panji Gumilang mengatakan praktek ini bermazhab kepada Presiden pertama Bung Karno. Jadi menurutnya jemaah perempuan dibebaskan untuk mengambil saf depan di belakang imam sholat. Oke, ini dia ya pemirsa. Ada dugaan terlibat di NII KW 9, kemudian juga ada tadi sholat atau juga perempuan dijadikan khotib sholat Jumat. Ada mazhab dari Soekarno dan juga mengembalikan atau juga menggemakan salam Yahudi di masjid. Kita geser sedikit untuk kontroversi selanjutnya. Oke, kemudian juga ini menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Ada juga tadi sudah ada syaf yang berjarak meski sebenarnya ini sudah tidak PPKM, dan juga mendukung pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Ini beberapa kontroversinya. Setelah heboh, Al Zaitun, Pemprov Jabar ini kemudian melakukan pendekatan berbeda untuk mengajak pihak Al Zaitun mau bertemu dan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dalam pondok pesantren. Kita bergeser ke data berikutnya. Jadi akhirnya upaya tabayun ini terjadi pada Jumat 23 Juni. Pimpinan Ponpes Al Zaitun ini berkenan hadir namun tidak memberikan jawaban lengkap dalam pertemuan karena Panji Gumilang meminta waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian Ketua Tim Investigasi Kiai Haji Badruzzaman M. Yunus menyebut tim investigasi ini tidak bisa memaksa Panji untuk menjawab semua pertanyaan yang ingin diklarifikasi, sehingga pihaknya mempersilahkan Panji Gumilang untuk menyiapkan jawabannya. Jadi kemarin datang hanya minta pertanyaan begitu ya pemirsa. Nah, Pondok Pesantren Al Zaitun ini mendadak menjadi sorotan publik usai mencuatnya berbagai kontroversi dan dianggap menyimpang. Sejumlah pihak menduga ada backing atau orang dalam di balik Al Zaitun sehingga Ponpes yang didirikan di tahun 1999 ini tidak tersentuh oleh mata publik dan terkesan lolos dari hukum dengan mudah. Kita simak informasinya. Sangat jelas dan akurat serta masih relevan dengan kondisi Al Zaitun saat ini, yaitu bahwa yang pertama Mahat Al Zaitun ini mengembangkan ajaran Islam yang menyimpang. Jadi menyimpang dari kaidah-kaidah dan akidah Islam sekaligus. Ini terbukti juga dengan lontaran-lontaran dan unggahan-unggahan medsos yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang sudah terverifikasi kebenarannya, dan ini cukup bukti bahwa penelitian yang kami lakukan di tahun 2002 itu sangat relevan.